Kita semua pernah mengalaminya. Semangat membara di awal tahun, bikin resolusi bombastis seperti, tahun ini gue bakal super produktif, jadi versi terbaik diri gue. Tapi seminggu berlalu, terus 2 minggu, tiba-tiba kita malah maraton nonton serial favorit sambil bilang, besok deh mulai seriusnya. Masalahnya, besok seringkali nggak pernah datang. Kita tahu persis apa yang harus dilakukan, mulai proyek, olahraga, belajar, tapi tetap aja nggak ada aksi nyata. Hasilnya, rasa bersalah mulai merayap pelan-pelan. Kita mulai merasa gagal, lalu ngejustify. Ya udah deh, emang guenya yang gini. Tapi masalahnya lebih dalam dari sekadar malas. Ini soal siklus yang berulang. Punya ambisi, lalu nggak mulai, lalu rasa bersalah, lalu menyerah, lalu ulang dari awal tahun depan dengan resolusi yang sama. Kayak lagu yang di-replay terus tanpa ujung. Dan tahu nggak, siklus ini nggak cuma bikin kita stuck, tapi juga ngerusak rasa percaya diri. Jadi, gimana cara keluar dari lingkaran setan ini? Yuk, kita bongkar akar masalahnya di bab selanjutnya. Jadi, kenapa sih kita sering banget nunda-nunda? Banyak yang bilang, gue kebanyakan distraksi nih, gara-gara media sosial. Terus buru-buru hapus semua aplikasi atau pakai mode Do Not Disturb. Masalah selesai? Enggak juga. Prokrastinasi itu ibarat es gunung. Distraksi cuma yang kelihatan di permukaan, tapi di bawahnya ada raksasa bernama inersia. Inersia ini konsep fisika sederhana. Benda cenderung diem aja kalau nggak ada yang dorong. Nah, otak kita ternyata sama persis. Kita diem, malas mulai. Karena tugas yang kelihatan gede jadi terasa berat banget buat dijalani. Misalnya nih, tugas nulis makalah 5.000 kata. Otak langsung panik, waduh banyak banget, gimana mulainya? Akhirnya, kita malah nonton video kucing lompat-lompat. Intinya, inersia itu bikin kita ngerasa tugas tuh kayak gunung tinggi banget. Padahal kalau mulai dari langkah kecil, gunung itu nggak setinggi yang dibayangkan. So, gimana cara ngatasinnya? Tenang, selanjutnya bakal dikasih solusinya. Oke, sekarang kita tahu inersia itu yang bikin kita stuck. Tapi gimana cara ngelawan? Jawabannya, mulai dari langkah kecil. Beneran kecil banget. Kenapa? Karena bagian tersulit dari segala aktivitas itu bukan ngerjainnya, tapi mulainya. Ibarat mau lari pagi, tantangan terberat tuh bukan larinya, tapi bangun dari kasur yang nyaman itu. Triknya, bikin target sekecil mungkin sampai otak nggak bisa nolak. Misalnya, mau nulis esai, tulis 50 kata aja dulu. Mau olahraga, gerakin badan 5 menit aja. Mau beres-beres, bersihin satu sudut meja aja. Ketika targetnya kecil, otak nggak merasa terintimidasi. Bahkan seringnya, begitu mulai, malah keterusan. Rasanya kayak, udah mulai nih, sekalian aja dilanjutin. Intinya, langkah kecil itu kayak tombol start yang bikin mesin jalan. Yang penting, mulai dulu. Jangan nunggu mood sempurna, karena mood suka PHP. Nah, selanjutnya bakal dikasih trik yang lebih praktis lagi. Pernah dengar trik coba 2 menit aja? Kedengeran sepele, tapi ini salah satu cara paling ampuh buat ngalahin prokrastinasi. Prinsipnya simple. Kalau ngerasa malas mulai, coba lakuin tugas itu cuma 2 menit aja. Yes, 2 menit doang. Nulis, tulis 2 menit. Beres-beres, bersihin selama 2 menit. Olahraga, lompat-lompat 2 menit. Logikanya gini, 2 menit itu saking singkatnya, otak nggak bisa nolak. Kita jadi mikir, 2 menit doang, masa nggak bisa sih? Tapi yang ajaib adalah, setelah 2 menit, seringkali kita keterusan. Kok bisa? Karena setelah mulai, momentum kebangun, dan otak malah pengen lanjut. Ibaratnya kayak dorong bola. Awalnya berat, tapi setelah jalan, bola ngelinding sendiri. Kalau ternyata setelah 2 menit kamu berhenti, nggak apa-apa. Karena intinya di sini adalah mulai dulu, bukan langsung sempurna. Kuncinya, jangan fokus ke hasil akhir, cukup pikirkan mulai sekarang. Pernah dorong mobil mogok? Awalnya berat banget kan? Tapi begitu mulai jalan, dorongnya jadi lebih enteng. Nah,
Ini persis yang dijelasin sama prinsip fisika. Benda yang bergerak cenderung tetap bergerak. Prokrastinasi itu kayak mobil mogok. Mulai pertama kali emang berat banget. Tapi begitu kita ngasih dorongan kecil, ingat trik 2 menit tadi, sesuatu yang keren terjadi. Momentum kebentuk. Otak kita kayak bilang, udah mulai nih, sekalian aja lanjut. Contohnya gini, setelah nulis 50 kata, tiba-tiba jadi pengen nambah lagi. Setelah olahraga 5 menit, jadi pengen lanjut 15 menit. Setelah bersihin meja, malah beresin satu ruangan. Rahasianya, mulai kecil, biarin momentum yang ngambil alih. Jangan ngandelin kemauan keras terus, karena motivasi itu naik turun. Yang penting, kasih dorongan awal. Jadi kalau ngerasa stuck, ingat, dorongan pertama itu yang paling penting. Mulai aja, walau cuma dikit. Selanjutnya kita bakal ngejelasin gimana prinsip ini bisa dipakai di semua aspek kehidupan. Sekarang kita tahu bahwa dorongan kecil bisa ngalahin inersia dan bikin momentum. Tapi, gimana cara pakai prinsip ini di kehidupan nyata? Santai, akan dikasih contohnya biar relatable. Dalam olahraga, jangan mikir harus langsung nge-gym 2 jam. Coba mulai dengan 5 menit aja, misalnya stretching atau plank. Biasanya, udah mulai gerak, malah jadi semangat lanjutin. Dalam pekerjaan, punya proyek gede, jangan panik. Mulai dengan nulis 1 paragraf atau nyusun 1 ide kecil. Begitu ngetik, biasanya otak mulai panas dan ide lain ngalir sendiri. Dalam hubungan sosial, mau reconnect sama teman lama, jangan mikir harus ngobrol panjang. Cukup mulai dengan 1 pesan singkat kayak, "Hey, apa kabar?" dan lihat gimana obrolannya berkembang. Kuncinya, mulai dengan langkah super simple. Jangan fokus ke hasil akhir yang bikin overwhelming. Yang penting, mulai dulu. Prinsip ini berlaku di segala aspek kehidupan. Mau ngatur keuangan, nulis buku, atau belajar skill baru. Mulai kecil, lanjut terus. Siapa sangka langkah kecil bisa bikin perubahan gede? Nah, ingat kutipan legendaris dari Martin Luther King. You don't have to see the whole staircase, just take the first step. Artinya, kamu nggak perlu tahu semua detail perjalanan, atau gimana cara nyelesain semua masalah langsung. Cukup fokus ke 1 langkah pertama. Mau belajar bahasa baru, mulai dengan 1 kata per hari. Ingin hidup lebih sehat, ganti 1 camilan aja dulu dengan yang lebih sehat. Punya mimpi nulis buku, cukup 1 halaman atau bahkan 1 paragraf sehari. Perubahan besar itu kayak bangun tembok. Setiap langkah kecil adalah batu bata yang bikin tembok itu makin kokoh. Bisa jadi hari ini kelihatannya nggak ada progres gede, tapi percaya deh, tiap langkah kecil yang konsisten bakal ngeubah hidup kamu pelan-pelan. Ingat, yang penting mulai. Langkah kecil hari ini, kalau diulang terus, bakal jadi perubahan luar biasa di masa depan. So, apa langkah kecil pertamamu hari ini? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.